jauh-jauh. Jadi makanya mereka langsung notice Flash Wolf kayaknya nih yang menjadi lawan terberatnya. Bener, gak jauh-jauh tapi di sini udah ada One Team Esport dan juga ada Onyx. Waduh, ayo. Waduh, masih ramai di sana, ada Babang Golf tuh di sana tuh. Yes, dan ini kita masuk ke dalam draft pick buat teman-teman yang ada di rumah. Let's go, gaungkan Indo Pride di rumah ya. Langsung kolom komentar ramein lagi, view-nya naikin lagi biar teman-teman Onyx langsung semangat karena ini satu game doang gitu kan. Yes, hashtag Indopride dan juga hashtag GoOnyx ya diramaikan. Mari dukung perwakilan dari tim Indonesia yang bermain pada round kali ini, yaitu Onyx Esports. Dan ada yang cukup menarik di sini, di mana Gragasnya Golf justru di ban ya sama Onyx Esports. Iya, kayaknya emang Gov nggak boleh pakai Gragas. Nggak boleh. Bentar dulu Gov, ini satu game doang gitu kan. But it's okay kalau kita perhatikan juga teman-teman One Team sudah langsung nge-ban KTF dan juga Kaisa. Ziggs kali ini yang menjadi tier S menurut gue di mid langsung diamankan kembali. Yes, bahkan tadi kita udah ngeliat gimana Ziggs bermain sebagai APC dan cukup akurat juga. Ada satu pick dari Galio juga yang udah di-secure di sini, ditambah ada Olaf. Olaf Galio kali ini ya. Tabrak Gaming bakal coba dimainkan oleh teman-teman Onyx, tapi udah ada Garen juga. Apakah One Team bakal coba ngambil saya? Oh enggak, ternyata ya mengikuti meta yang ada di mana gold sudah mulai dinaikin pada saat penghancuran turret. Berarti itu langsung coba digunakan Tristana untuk teman-teman One Team kali ini. Ya, ini bakal cukup menarik kalau sekiranya Tristana sendiri mendapatkan support yaitu Enchanter nih. Tapi cukup menarik ya kalau kita bilang lagi ke Onyx itu pakai Olaf. Mereka sebelumnya belum pernah pakai Olaf nih ya. Belum pernah pakai Olaf? Iya. Masih belum kelihatan Olafnya dari seorang Phoenix gitu kan. Biasanya Phoenix kan zona nyamannya tuh ada Lee Sin, ada Vi dan juga ada Jarvan. Tapi kali ini Olaf dan 3 badan sekaligus sudah ada Janna ternyata. Iya, seperti yang gue bilang bakal menjadi menarik kalau diberikan Enchanter. Ternyata menjadi make sense ketika fourth pick-nya adalah seorang Jarvan juga. Di sini bakal menjadi satu momok yang cukup kuat ketika melakukan fighting. Karena lu bisa ngeliat dari segi pick-nya aja yang dimiliki sama tim One Team itu keren. Ya, ini bakal ngeri banget ya. Tapi perlu kita lihat, perlu kita notice juga. Ini bakal ada combo-combo yang menurut gua masuk banget, dimana Phoenix-nya nanti bakal masuk menggunakan Ragnarok dan di sana ada Galio juga yang bisa nyusul dengan Irene. Yes, inilah match kelima dari grup C, One Team Esport versus Onyx Esport. Let's go, Kodak dan Skyla. Thank you Irise, dan kita udah menyaksikan di mana game pertama dimulai. Mana teman-temannya yang mendukung Indonesia? Ayo gaungkan suara hashtag Indopride, let's go! Yes. Kita langsung gaungkan saja, tapi ternyata ada satu hal yang tidak kita bisa prediksi. Ada apa teman-teman Onyx? Seharusnya ini bakal kita ulang ya, karena menurut gua dengan mereka coba bertahan di base pun tanpa ada informasi apapun, ini bakal menjadi suatu hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya. Pasti ini satu hal yang tidak diinginkan karena kita bisa ngelihat tidak ada pergerakan sama sekali dari mereka, bahkan cuma ada pergerakan ke kiri dan ke kanan lagi. What happened to Onyx di sini? Kita tentunya masih menunggu. Oke ya. Jadi untuk teman-teman ini kita lagi ada kendala dan kita tidak ingin memulai pertandingan dengan seperti ini juga. Betul. Jadi mau nggak mau kita pun harus coba memberikan kesempatan untuk Onyx memperbaiki kesalahannya mungkin ya. Betul, karena kita juga nggak tahu ini tag dash dari in game atau dari luar game juga. Dan kita bakal balik lagi terlebih dahulu untuk bincang-bincang lebih lanjut ya. Ada 2 yang gak beli item, kayaknya ada sedikit kesalahan teknis di sana. Yes, dan teman-teman Onyx pun langsung ngeresponnya ya udah kita nggak usah keluar dari base karena memang ada 2 anggotanya yang gua rasa tidak bisa masuk game karena ada kesalahan, entah kesalahan dari gamenya atau dari koneksinya. Yang jelas ini pertandingan online, hal-hal seperti ini, hal-hal yang tidak terduga akan selalu terjadi. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah pun harap bersabar ya. Sabar, tetap Harap tenang bersabar. Tapi itu memang kalau One Team dan juga Onyx ya, tadi memang kita lihat dari Onyx juga apa ya, pastinya mereka maunya permainannya fair ya. Jangan sampai ada kekurangan. Dari One Team juga pengennya pasti fair nih. Masa menghadapi Onyx ya dalam keadaan tidak ini gitu kan. Ya tidak maksimal. Dan gue juga respect tadi sama teman-teman dari One Team setelah ngelihat Onyx nggak
nggak keluar sama sekali, tapi ada Jananya yang coba pulang. Dalam Dari artian, something wrong ya, mereka juga tahu, mereka ya. sadar ini ada yang salah, dan emang pertandingan online antar region pasti kita bakal menemukan hal-hal seperti ini. Iya, dan ya tetap sabar aja karena gue yakin dari semua tim bakal berusaha sekeras mungkin ya. Gimana caranya mereka bisa bermain lagi tentunya dengan fair play dan juga dengan aman tanpa ada gangguan gitu. Yes, tapi jangan lupa dulu nih, di follow dulu sosmednya, ada di Wild Rift Esport ID dan juga di Facebook page-nya League of Legends Wild Rift Esport Indonesia. Tentunya juga diramaikan dulu streamnya nih, karena Onyx bakal tetap main guys, jangan cabut dulu, jangan kemana-mana nih. Iya, kalian juga boleh subscribe juga gitu kan, ramaikan lagi dari tombol like-nya, kita tembuskan untuk di hari ini 5.000 like, gua rasa bisa. Let's go! Tadi Abigator udah tembus 4.000 view, gua harap di Onyx kita bakal tembus ke 5.000 view karena ini sang juara dari Indonesia nih. Bahkan harusnya lebih. Lebih ya harusnya ya. Yes, dan gue mau bahas sedikit pick dari tim One Team tadi ya, dimana kita bisa ngeliat Garen ada di front line-nya atau bermain di Baron, dan ternyata untuk dari supportnya itu ada Enchanter yaitu Janna, di junglernya itu ada Jarvan. Dan yang menariknya lagi, mid-nya bakal ada Ziggs yang dimana udah di-mention sama Kodo kalau Ziggs itu adalah tier S-nya. Tentunya ini bakal menjadi menarik banget. Kenapa? Gue bisa bilang ketika mereka coba untuk bermain di objektif, mereka memiliki semua aspek yang dibutuhkan. Frontlaner-nya ada, Yes. damage dari belakangnya juga ada, Backliner. dari backliner ada, dan tentunya mereka punya semuanya hal itu. Ada cara untuk menghentikan pergerakan lawannya, ada yang memiliki badan untuk berada di depan, ada damage yang bisa disumbangkan secara instan. Artinya ini bakal menjadi PR yang berat untuk Onyx, tapi seperti yang dibilang sama Kodok tadi, bahwa Onyx juga bakal mempunyai satu gameplay yang tentunya bisa mengcounter itu semua. Betul, jadi balik lagi dengan mungkin mereka punya Jarvan dan juga Garen yang gimana itu udah pick off oriented banget sebenarnya ya. Tapi balik lagi dengan ada area of effect yang coba dimiliki oleh seorang Hanjegger, itu seharusnya bisa nantinya counterplay jika Olafnya yang tertangkap. Udah gitu kalau misalnya Olaf Ragnarok terus ditutup sama Cataclysm, tapi masih ada Reintrance, tenang aja. Jadi in outnya juga atau combo-combo dari Onyx sebenarnya nggak berhenti sampai Olaf ngeluarin Ragnarok terus disusul Hero Interest, masih ada Shockwave juga. Betul. Jadi masih cukup panjang dan seharusnya itu bisa memberikan perlawanan yang cukup sengit untuk One Team. Dan jujur aja gue emang penasaran banget sama game kali ini. Iya, ini kalau kita ngomongin dari segi picknya aja sebenarnya dari keduanya masih cukup imbang, tapi dari best skenario-nya untuk Onyx sendiri adalah jangan sampai mereka bisa tertinggal di early game. Karena kita tahu sendiri beberapa champion yang dimiliki sama tim One Team ini, mereka adalah hero yang bisa dibilang scaling atau champion yang bisa dibilang scaling. Kalau sekiranya mereka nggak perlu scaling, mereka di mid game udah jadi monster, tentunya bukan kabar baik untuk Onyx Esports. Itu dia ya, sulit banget nantinya. Kira-kira Onyx Esport bakal pakai meta seperti apa sih? Apakah mereka bakal mainnya kayak kemarin kah? Atau dengan adanya full champion yang baru ini bakal pakai meta-meta baru nih kira-kira? Dengan adanya Olaf ya, dengan adanya Olaf gua rasa mereka bakal coba berfokus terhadap objektif. Karena tahu One Team objektif banget, mereka ngambil Olaf untuk perebutin objektif juga. Jadi bakal diajakin warrior mungkin di sekitaran area Dragon ataupun juga nanti ke arah Referral serta Baron juga ya. Ya seperti yang kita ketahuin ketika Olaf udah masuk ke mode Ragnaroknya, ditambah langsung follow up dari Galio, ini bakal menjadi salah satu cara untuk melakukan engage bahkan disengage yang cukup efektif. Dan seperti yang dibilang sama Kodok sendiri bahwa masih banyak combo-combo lain yang bisa dikeluarkan dari tim Onyx Esports. Yes, itu dia. Jadi kalau berbicara meta pastinya Onyx juga masih punya rahasia yang mungkin nanti memang ditujukan untuk counter play aja biar One Team, karena kita tahu ya One Team ini adalah tarik ulur, tipikal tim yang kalau udah setengah darah terus nggak mau war, udah mereka bisa mundur secara bersamaan. Mereka tuh tim yang rapi banget. Kenapa gue bilang rapi? Disiplin. Iya, disiplin banget karena mereka udah ada perhitungannya. Oke, kita dengan setengah darah nggak bisa menang, mendingan kita udahin dulu daripada kita harus rugi. Betul. Dan itu sering terjadi kalau lo bertarung sama One Team. Bahkan beberapa momen One Team kalau ngelawan musuhnya itu skornya juga jarang gede gitu kan, nggak pernah sampai ada yang 10-0, 10-2, pasti di bawah 10 kadang-kadang cuma nge-kill 6 tapi udah bisa ngamanin gamenya. Ada lebih memikirkan objektif daripada war besar teman-teman One Team tuh. Yes, mungkin ini kita bisa bahas sedikit nih, ngobrol-ngobrol dari gameplay Onyx sebelumnya nih, karena tadi sih gue lihat ada yang di pick tuh Orianna lagi ya. Oke. Dimana kita tahu Hanjegger dengan Oriananya, waduh,
mengacau balaukan dunia nih. Jadi ini yang mau gue bahas juga ya, Orianna adalah salah satu champion scaling yang menurut gue ketika ada di end game atau di late game bakal menjadi sangat menyebalkan. Ditambah dari seorang Susu Gajah juga, kalau gue nggak salah tadi dia pakai Ezreal. Yes. Yang Ezreal sendiri juga adalah salah satu champion yang bisa kita bilang scaling. Jadi seperti yang udah kita bahas bahwa kalau misalkan dari one team memiliki Ziggs, di kita ada Orianna gitu. Kalau di one team punya beberapa hero yang bisa sustain di awal, kita punya counternya juga, di mana Garen juga kalau misalkan langsung di engage sama Olaf itu juga bakal deres, Pak. Iya, jadi bisa gue bilang masing-masing kalian udah dipikirkan nih. Betul. Dengan adanya pick yang terlihat langsung coba di counter juga sama teman-teman Onyx, dan gue rasa itu akan menjadi menarik nantinya pada saat mereka mungkin memperebutkan Dragon pertama. Itu udah mulai kelihatan tuh, gameplaynya udah mulai keluar, cara skirmishnya juga udah mulai kelihatan, cara in-out-nya juga udah mulai kelihatan, dan di situ akan menjadi kayak pembuktian aja untuk kedua tim. Kira-kira siapakah yang bisa mendapatkan Dragon pertama nantinya? Gue harap Dragon pertamanya pun Infernal biar makin mendukung gitu kan. Waduh, panas Makin itu panas ya. Iya, seru ya. Gila. Waduh, tapi ini nih kan kita masih dikasih waktu, kita ngobrol-ngobrol lagi tentang patch 23A pastinya, karena ini tuh beneran patch yang baru banget, dimana si Icon Series kemarin sama sekali gak tersentuh sama patch ini ya. Tapi beneran ada aja champion-champion yang dipakai kayak Janna, juga Ahri. Itu beneran champion yang seperti kita tahu udah di nerf. Tapi dari tadi kita ngelihat Ahri dan Janna terus nih. Betul, karena memang dari seorang Janna juga menurut gue nggak terlalu berimpact dengan Zephyrnya yang kena ban. Itu masih bisa ditutup kalau emang lo mau main agresif, tinggal bikin Wrath of Ages aja. But kalau emang nggak perlu juga ya udah lo fokus ke Ascent aja, dan itu bakal ngebuat tim lo jadi lebih sustain juga gitu kan. Itu Janna tuh cukup menarik ya kalau kita obrolin ya. Karena Janna kalau dipakai di Indonesia dan juga di luar negeri tuh beda banget tuh. Beda banget, maksudnya gimana ya? Kalau misalnya di Indonesia tuh biasa pakainya kan lebih ke kayak support beneran nih, pakai Enchanter. Arden Cancer Iya, ya. Arden Arden Cancer nih. Tapi kalau di luar itu beneran dipakainya tuh lebih ke damage nih. Makanya kenapa Zephyrnya itu di nerf. Ya itu juga yang menjadi menurut gue salah satu evolusi yang tercipta karena adanya patch tersebut ya. Gue rasa kalau emang misalkan Zephyr-nya harus di nerf, kenapa Jananya ternyata langsung berubah menggunakan Wrath of Ages ya, itu juga ada alasannya gitu. Iya. Jananya bisa lebih sustain, dia bisa ikut fight lebih lama, bahkan dia bisa masuk ke tengah-tengah musuh, melakukan flash, memberikan angin puyuhnya pada Betul. mental. Ya kan? Iya. Jadi ini yang ngebuat Janna menjadi champion yang lebih fleksibel lagi. Gua rasa dengan adanya Janna yang menggunakan Wrath of Ages lebih sustain. Tapi dari tadi dipakai terus nih Dipakai si Janna terus. nih. Yes. Iya, harus. Jadi bukan menjadi satu masalah ya, Dok ya? Nggak jadi Nggak masalah. masalah sama sekali. Justru dengan walaupun dari ZPR-nya udah di nerf, tapi kebanyakan sekarang mereka lebih berfokus untuk menjadi seorang enchanter, berfokus untuk melindungi seorang edisinya, berfokus untuk memberikan umpan-umpan lambung menggunakan Moonstone-nya, tapi tanpa perlu berlama-lama. Kita bakal masuk kali ini. Yes, let's go. Kita masuk ke game kelima hari ini, ada One Team dan Onyx. Oke, terima kasih Irisay, dan kali ini kita bakal menyaksikan perwakilan dari Indonesia yang bakal bertanding, yaitu Onyx Esports. Mana suaranya? Pakai hashtag-nya Indo Pride. Let's go! Langsung kita gaungkan kali ini. Berharap teman-teman Onyx mampu mendulang poin terhadap One Team pastinya, yang digadang-gadang menjadi salah satu tim yang akan menjadi juara. Tapi kita juga menggadang-gadang Onyx menjadi juara Oh dong. iya, tentu dong, jelas ya, Indo Pride tidak bakal pernah mau kalah dengan yang lainnya. Di lain sisi dari Han sudah melakukan trading damage dengan seorang Garen, yaitu one kit di daerah Baron. Yes, sedangkan kalau kita perhatikan juga ada seorang Hanjager kali ini yang mampu memberikan tekanan terhadap seorang Bahia. Karena memang dari segi clearing wave untuk di early game dari seorang Ziggs masih sedikit kurang. Tapi dengan adanya dorongan-dorongan terus-menerus memberikan tekanan, ini ngebuat dari seorang Hanjager itu udah terbukti bahwa kalau lawannya siapapun tetap bisa bermain dengan maksimal juga ya. Dan di sisi bawah kalau kita perhatikan kali ini udah ada seorang Sim coba bermain agresif, bakal coba ditempel. Udah ada satu juga Slow of Duran connect nampaknya, tapi gak bakal coba dilanjutin. Yes, gak bakal coba dilanjutin. Sementara Sianyo di sini bakal coba untuk melakukan securing
terhadap scuttler yang ada di bawah. Dan kita juga bisa lihat di mana ada Olaf juga di daerah atas yang udah sama-sama mensecure masing-masing scuttler ya. Tapi pergerakan di sini cukup unik karena dari seorang Olaf sendiri sudah melihat adanya seorang Jarvan yang masuk ke tengah dan langsung aja Olafnya coba bergerak ke daerah berubahnya. Wow, kok fatal banget ya. Ternyata teman-teman dari arah One Team juga sadar kali ini Olafnya nggak ada. Udah dapat info juga kosong dari Blue Buff-nya, langsung coba ada pertukaran gitu aja, bahkan kali ini bakal dibantu juga sama seorang Baya. Mungkin dari seorang Shizao ini ngiranya Olafnya itu lagi pulang dulu, tapi ternyata dengan nongolnya di tengah itu ngebuat dari seorang Phoenix ya udah momentumnya ini kelihatan jangkauannya gua sikat aja gitu kan. Itu dia sebenarnya menjadi salah satu trade buff ya yang dilakukan oleh One Team dan juga Onyx. Tapi gua bener-bener salut dengan keputusannya Phoenix sendiri. Dia bener-bener nggak terlalu memusingkan apa yang terjadi. Dia langsung coba mengubah objektifnya ketika dia udah tahu Jarvan bergerak ke arah bawah. Dimana di saat itu harusnya scuttler memang sudah di secure oleh seorang Jarvan. Jadi nggak ada alasan lagi Jarvan mau kemana-mana selain ke blue buff-nya seorang Phoenix sendiri. Dan akhirnya Phoenixnya memutarbalikan langsung coba engage ke daerah blue buff dari seorang Jarvan. Yes, dan sama-sama mencari blue buff-nya, nggak ada juga dua-duanya kali ini ya. Antara Onyx dan juga One Team. Tapi early game yang cukup menarik karena ada permainan jungle juga yang menurut gua berbeda dari game-game sebelumnya. Nggak ada pertukaran buff sebelumnya, but di arah bawah dari seorang Xiu kali ini bakal coba diberikan tekanan terus menggunakan satu mystical shot dari seorang Suja. Yap, sementara itu Hun Jaeger bakal coba terus-terusan menahan pergerakan yang diberikan oleh seorang Baya di sana. Ada bouncing bomb juga, sementara Phoenix juga udah mulai masuk ke dalam di sini. Silakan Kodok. Sudah mulai hadir dampaknya dari seorang Phoenix, but lo lihat udah ada satu flash yang dibuang sama seorang Ninja Seven. Respect dia, ketakutan karena memang dengan adanya Olaf bisa saja menjadi first blood kalau nggak respect mengeluarkan satu flash. Walaupun kita tahu Olafnya tadi belum ngeluarin Ragnarok juga, tapi udah ada satu setup yang coba dilakukan sama seorang Gom menggunakan satu flashnya juga. Tapi tidak terjadi apa-apa, 30 detik lagi Mountain Dragon bakal up. Mountain Dragon bakal up dan kita ngelihat pergerakan dari Olafnya sendiri masih cukup santai di mana dia coba untuk mendapatkan red buff dulu sebelum mulai mungkin bergerak ke arah objektif yaitu Mountain Drake selanjutnya. Sementara dari seorang Galio juga udah mulai coba membuka mapnya, memberikan info untuk teman-temannya dan tentunya bakal melakukan warding gua rasa di sini. Ya, bakal coba mantau-mantau dulu ya kan, udah di warding juga. Informasinya bakal coba dibuka, tapi udah ada yang reset dulu dari seorang Jarvannya, bakal coba mempersiapkan item. Seharusnya beli GA dulu untuk di awal-awal dari seorang Jarvan. Enggak, ternyata Black Clipper lebih ingin bermain agresif untuk seorang Jarvan ya. Nggak mau main safe seperti Jarvan Indonesia. Apa itu bertahan? Mari kita serang lawan kita kawan. Dan sementara itu kita udah ngeliat juga dari Ezreal Susu Gajah sudah memiliki Mana Mune yang artinya dia bisa memberikan damage secara continuously untuk lawannya. Ini merupakan satu kabar baik. Ditambah Dragon juga belum ada fight sama sekali, masih ada jual beli. Dan kalau kita tahu True Shot Barrage dari Ezreal juga udah ready sekarang. Ya, dan ini menjadi hal yang berbahaya karena dapat informasi bahwa dari seorang Hun Jaeger udah pulang, dibikin setengah darah, mau nggak mau research, dan dari Dragon ini bakal coba dibuka terlebih dahulu oleh teman-teman One Team kali ini, tapi nggak masalah masih ada seorang Phoenix. Katalisa bakal coba masuk mengunci seorang Phoenix, harus cabut terlebih dahulu menggunakan satu flash ya, tidak bisa bergerak. Early game yang cukup sakit, tapi dari seorang Q juga cukup low, satu bar tersisa. Selain Endres juga bakal coba masuk ke Endres kali ini, Dominus juga mulai menyala flash dan tidak mengenai siapapun, bakal coba dikejar dari seorang Haga kali ini. Terus nanti buru, Tristan ada udah lompat kali ini. Masih ada stop duluan, langsung coba dibalas kematiannya. Langsung dihilangkan dari seorang Ninja Seven. 1-1 terjadi antara Onyx dan juga One Team, sama-sama melepas. Sama-sama melepaskan genggamannya dan melakukan resetting. Tapi di sini Xianyu dan juga Baya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan mereka ketika tahu semua tim dari player Onyx itu harus mundur dan mereka bakal coba untuk mendapatkan first turretnya di sana yang membuat gap gold antara One Team dan juga Onyx cukup jauh, yaitu hampir 3.000. Wah, dari segi vision juga bakal ketutup banget nih teman-teman. Dari seorang Suja cukup berani. But dari segi vision gue pengen bahas lagi, ini bakal ketutup banget. Maka dari itu teman-teman Onyx harus coba mengambil objektif lainnya, dapat informasi lagi pada pulang, langsung aja coba diambil untuk naga yang pertama. Mountain Drake garu-girgi banget, tapi gue baru sadar Han kali ini yang turun bukan seorang Poka.
Yes, itu dia Han yang ternyata turun dan di lain sisi ternyata pergerakan dari seorang Tristananya bener-bener cepet banget ketika mereka udah tahu, mereka udah dapet turret pertama dan musuh udah pasti melakukan reset dan bakal secure di daerah Dragon. Dia langsung bergerak ke atas, tapi ada satu pergerakan yang cukup cepat juga ternyata dari seorang Galio dan juga Susu Gajah. Kas, udah ada objektif lainnya yang bakal coba diperebutkan kali ini. Masih ada satu serangan yang bakal coba dilakukan sama seorang Govbat, masih bisa diamankan dari referral. Ini ada pertukaran objektif yang menurut gue sama-sama seimbang. Mungkin hanya kehilangan satu turret aja dari Onyx ya. Yap, satu turret aja tapi berhasil mendapatkan satu Dragon yang cukup bagus untuk di early game gue rasa. Yes, dan di arah mid game juga nanti jadi tabungan yang cukup baik. Tapi lo lihat udah ada deep ward juga yang coba ditaruh sama One Team. Ini bakal memberikan informasi bahwa dari seorang Phoenix masih coba untuk nge-clear Raptor dulu, baru habis itu pulang. Dan kalau nanti ketahuan pada saat pulangnya dari seorang Phoenix, itu seharusnya dari seorang Jarvan bakal coba melakukan play-play yang bisa gue bilang coba mencari objektif lainnya ya. Betul, tapi di lain sisi juga dari Onyx selalu dengan gameplay yang mereka milikin. Warding di daerah lane ADC atau di Dragon Lane itu nggak pernah sepi, Pak. Pasti nyala terus. Gimana caranya seorang Susu Gajah ini selalu di babysit dengan mengetahui posisi-posisi lawannya? Wow, tapi sudah ada 3 orang yang melakukan setup. Di bawah memang tadi cukup terang, tapi ternyata di area sekitaran botlane juga masih bisa disusupi oleh 3 orang sekaligus teman-teman One Team ya. Udah ada pergerakan 5 orang bahkan 3 dan 4 kali ini coba turun terlebih dahulu. Sudah ada saling tukar informasi aja dari masing-masing tim dan teman-teman dari Onyx pun masih belum mau untuk bermain agresif. Yap, masih belum bermain agresif dan dari Hun Jaeger tadi berhasil bermain dengan respect di mana dia ketika maju melihat Tristana sendirian dia tetap ngecek daerah bushnya. Gak mau terlalu terburu-buru, gak mau sampai melakukan mistake yang bisa mempunish teman-temannya. Ya, karena keadaannya mereka juga udah mulai ketinggalan gol walaupun baru sekitaran 1000, tapi itu udah cukup lumayan juga pastinya memberikan tekanan yang cukup terasa. Tapi di sisi lain juga di sisi atas itu udah ada El Clasico yang terus-menerus tidak tidak selesai-selesai ya. Dari tadi ya. Jual beli serangan terus. Aduh, itu emang luar biasa. Shield of Durant kali ini bakal coba connect. Justice Pass udah ada satu flash yang bakal coba digunakan sama seorang Phoenix. Munculnya masih bisa. Langsung dikasih petir. Gak bisa bertahan dari seorang Xiu. Udah all in banget teman-teman Onyx dan seharusnya bakal berfokus untuk mendapatkan satu turret. Yes, bakal ditukar dengan turret yang ada di Baron Lane seharusnya. Karena memang dari seorang Han ternyata ada di mid lane. Dan pergerakan dari tim One Team bener-bener bagus banget. Dimana mereka tahu ketika ada engagement di daerah bawah, mereka langsung cari objektif selanjutnya ada di mana. Mari teman-teman semua yang lagi pada nonton ajak teman-temannya untuk mendukung perwakilan dari Indonesia yang bermain, yaitu Onyx Esports. Let's go. Indo Pride. Kali ini kita harus dukung secara penuh. Kita harus bangkitkan semangatnya agar bisa bermain dengan begitu lepas. Dan kalau kita perhatikan di sisi atas sudah terjadi lagi slash and dash juga bakal coba digunakan terlebih dahulu kali ini. Bakal coba mempanis seorang Kid, but dari seorang Kid juga masih bisa bertahan. Yap, kita bakal beralih sedikit ke daerah bawah ya, atau Dragon Lane di mana Ninja Seven masih bertahan, hanya mendapatkan hanya terkill 1 kali aja dan selisih poin goldnya juga nggak terlalu jauh dari seorang Susu Gajah di sini. Bakal menjadi fight yang seru antar ADC tentunya kalau kita bakal melihat mereka di satu lane yang sama lagi. Sementara 15 detik dari sekarang Dragon bakal muncul, Kodok. Aduh, dan kalau kita pengen sedikit ngebahas ya tentang draft pick yang digunakan oleh teman-teman One Team ini memang berfokus terhadap objektif turret banget ya. Yang satu Ziggs kita tahu punya satu charge, yang satu lagi dari Tristana punya explosive charge juga. Jadi sama-sama bisa mendapatkan turret dengan begitu cepat dan ini seharusnya menjadi alarm tersendiri untuk teman-teman Onyx. Mereka harus jaga jarak, mereka harus berpikir apa yang bisa ditukar kalau mereka kehilangan turret. Dan sekarang sudah mulai ada pengambilan Dragon kali ini. Sudah coba di zoning out terlebih dahulu sama seorang Ghost, tapi masuk. sudah ada Kid yang bakal coba bergerak dengan begitu berani. Software yang oleh siapapun. Catalysop kali ini bakal coba berfokus dan Mega Emerald berhasil mendapatkan satu Dragon kali ini. Udah ada Shield of Durant dimundurin pakai muncul ternyata dari seorang Ghost. Tidak bisa bertahan kali ini. Serang sudah juga cukup berbahaya. Udah dapatkan triple kill. Gak bisa bertahan. Teman-teman Onyx quadra kill didapatkan oleh seorang Ninja
Oh my god, satu shockwave yang gagal oleh seorang Lone Jaeger di sini membuat teman-temannya harus terpanis. Tapi bukan itu aja, memang pergerakan dari seorang Garen dan juga Sianyo tadi atau dari seorang Jarvan bener-bener bagus banget. Dia nunggu momentum sampai semua skill dikeluarkan. Ketika mereka udah masuk, mereka coba melakukan disengage terhadap lawannya. Ketika seorang Goff mulai masuk ke dalam, ada ultimate dari Janna yang dikeluarkan sehingga membuat musuhnya yang tadinya udah mau melakukan engage harus terpental mundur. Yes, itu dia luar biasa banget. Penggunaan musuh yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nantikan untuk mengcounter satu Seal of Duren yang dimiliki sama seorang Goff. Tadi udah all in pakai flash. Itu kalau kena 3 orang mungkin bisa dibalikin gitu kan. Bisa dibalikin karena memang posisi dari seorang Ezreal itu ada di belakang dan bakal free hit banget. Iya, tapi sayangnya musuhnya mentalin Goff-nya udah terkena knockback juga dan itu memberikan momentum untuk Shinyo akhirnya bisa masuk lagi. Terus ada seorang ninja yang mendapatkan free hit begitu luas juga dan itu ngebuat teman-teman dari Onyx tidak bisa bertahan. Oke, itu dia. Sementara itu ada sedikit pertukaran posisi di mana ada warding yang cukup agresif juga di sini dilakukan oleh tim One Team Esport dan Cataclysm sudah dikeluarkan Bayu Kodok. Wow, nggak bisa kayak gitu, harus ada flash lagi dan lagi harus dibuang sama seorang Phoenix. Udah gue lihat-lihat sekitaran 2 kali ya. Phoenix dikurung Cataclysm, bayarannya flash itu mahal banget. Mahal banget. Dan Goff memang tadi masih terlalu jauh juga untuk follow up menggunakan Rentren, sedangkan dari seorang Shinjo itu udah bawa seorang Baya juga. Jadi mau nggak mau juga harus cabut menggunakan flash. Kalau enggak, kalau nunggu-nunggu Goff, gua rasa itu Phoenix bisa aja tumbang walaupun coba menggunakan Ragnarok untuk berduel di dalam Cataclysm ya. Betul, emang pergerakan dan juga satu komit yang baik banget dari seorang Jarvan karena lu bisa lihat sendiri ketika dia udah menjadi Black Cleaver, tujuan utamanya adalah men-shutdown Phoenix terlebih dahulu dengan cara langsung kurung, ketemu kurung lagi sampai akhirnya harus membuat Phoenix sendiri berkali-kali membakar flash yang dia milikin. Wow, lu lihat itu follow up-nya cepet banget. Teman-teman dari One Team kali ini bakal coba regroup terus-menerus. Mereka berkumpul secara bersamaan di mana objektif Baron bakal coba dipantau. Udah mulai ada Justin Punch kali ini bakal coba dilakukan sama seorang Goff, but masih belum terjadi apapun. Harus reset lagi dari seorang Goff, harus membeli item lagi biar lebih tebal pastinya karena Baron sudah mulai diintai oleh One Team. Yap, secara perlahan tapi pasti kita udah bisa ngeliat gimana Garen memiliki item yang sudah dia inginkan. Ini bukan kabar baik tentunya untuk tim Onyx karena ketika Garen berhasil mendapatkan satu item lagi yaitu ada Spirit Visage, artinya kesempatan Garen untuk mati bakal lebih sulit lagi. Wah iya sih, itu bakal tebal banget dari seorang Garen. Shockwave pun nantinya nggak bakal berasa sama sekali gitu kan. Benar. Dan itu bakal jadi alarm tersendiri untuk teman-teman Onyx. Garen harus di skip, berfokus mungkin ke arah seorang Tristananya. Tapi Tristana juga udah mulai susah ditangkap dengan adanya Garen dan juga Xiu yang ngacak-ngacak ke frontlanernya. Kali ini kita ditemukan karena ada orang disusul dengan satu Mega Infra Bomb. Masih bisa dihindari terlebih dahulu oleh teman-teman Onyx. Hati-hati, lagi dan lagi Cataclysm memberikan masalah. Membuat 2 orang sekaligus harus mengeluarkan flashnya. Satu info penting untuk kawan-kawan karena memang 12 detik dari sekarang Dragon bakal muncul, artinya udah ada 3 orang yang tidak memiliki flash untuk melakukan fight di daerah Dragon Pit. Waduh, ini naganya juga infernal, harus banget diwaspadai. Teman-teman dari Onyx kali ini coba berfokus terlebih dahulu. Goff udah mulai berlari, masih ada juga satu Holy Gale yang bakal coba menzoning seorang Goff. But di sisi lain sudah ada satu comment attack kali ini bakal coba di zoning juga sama seorang Jagger. Berfokus untuk objektif Dragon kali ini bakal coba dimulai terlebih dahulu oleh teman-teman Onyx. Tapi masih ada juga 4 lawan 4 cukup berani. Sudah ada satu pergerakan dikeluarkan sama seorang Phoenix, but it's okay. Masih belum mengeluarkan Ragnarok, masih bisa mengacak-acak untuk nanti. Dan tapi ini udah pada low semua. Goff kali ini udah ada satu flash. Shield of Duren kena karena 4 orang. Masih coba dimajuin. Udah ada Rentren itu tadi kan Monson kena karena 3 orang sekaligus dari jarak belakang. Ternyata teman-teman Onyx dibantai. Dimana sudah kali ini Sayang sekali memang tadi Goff berhasil mendapatkan 4 call-nya terhadap lawannya, tapi memang damage input yang diberikan sama Onyx Esports tidak sebesar counter game yang diberikan oleh seorang Baya tadi menggunakan Mega Infernal Bomb-nya ya. itu dia. Wow, dan sekarang ini dia kemenangan untuk One Team Esports. Wow, begitu cepat Naga yang ketiga langsung dipanis habis-habisan.
Dan memang itu udah keputusan terakhir banget untuk Onyx. Mau nggak mau mereka harus kontes mati-matian. Kalau mereka pun kehilangan naga tersebut, gua rasa mereka bakal kepani sampai ke late game. Itu dia, One Team tadi udah berhasil mendapatkan satu info penting di mana Ragnarok sudah dikeluarkan. Gua rasa tadi ada sedikit miskomunikasi antara Phoenix dan juga Gov, di mana Phoenix mengeluarkan Ragnaroknya coba untuk maju, tapi ternyata tidak ada call untuk masuk ke depan. Yes. Jadi benar-benar Phoenixnya ketika udah maju mengeluarkan Ragnarok, dia harus mundur lagi. Jadi Ragnarok yang dikeluarkan itu tidak menghasilkan apa-apa. Sampai akhirnya ketika Gov udah siap untuk melakukan engage lagi, berhasil nge-call 4 orang tapi tidak memberikan hasil apa-apa karena memang damage output yang dikeluarkan oleh teman-teman dari Onyx Esports